dan bahagia, ibu bapak, guru hebat. Kita tentu sepakat bahwa murid-murid yang duduk di kelas-kelas yang ada di sekolah kita tidak ada yang sama. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki preferensi belajar yang berbeda, minat yang berbeda, dan belajar dengan kecepatan yang berbeda, sehingga kesiapan belajar mereka pun tentu akan berbeda. Dengan segala perbedaan tersebut, tentunya kebutuhan belajar murid-murid kita akan menjadi berbeda-beda pula. Nah, melalui tayangan ini, kami berharap ibu dan bapak guru mendapatkan gagasan tentang bagaimana kita dapat mengidentifikasi atau mengetahui kebutuhan belajar murid-murid kita. Menurut saya, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid-murid, sebagai guru kita bisa memperhatikan dan mengamati mereka dengan saksama. Tentunya hal ini harus sering kita lakukan, mengingat tingkat kesiapan belajar murid-murid bisa berubah-ubah atau berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain, atau dari pelajaran yang satu ke pelajaran yang lain. Nah, minat belajar dan kondisi sosial emosional mereka pun bisa berubah-ubah. Semuanya ini tentunya akan mempengaruhi kebutuhan belajar murid-murid pada saat itu. Satu hal lain yang biasa saya lakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid-murid adalah dengan mencoba mencari tahu pengetahuan awal mereka. Terkadang saya membantu mereka dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik, mendiskusikannya bersama murid-murid dan memperhatikan serta mencatat semua jawaban mereka. Terkadang saya juga memberikan kesempatan untuk mereka mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin mereka pelajari selama topik pembelajaran yang baru tersebut. Nah, semua informasi ini kemudian saya gunakan untuk mempersiapkan materi-materi dan mencari cara-cara apa yang harus saya lakukan untuk membantu murid-murid mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan kurikulum. Untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid, saya menggunakan berbagai informasi yang dihasilkan dari proses asesmen, baik yang saya lakukan secara formal, misalnya dengan melakukan tes atau bentuk-bentuk asesmen formal lainnya, yang kemudian saya analisa hasilnya, maupun yang saya lakukan secara informal, di mana saya akan menggunakan penilaian profesional saya terhadap situasi selama pembelajaran. Misalnya saat murid-murid mendengarkan penjelasan tentang sebuah topik dan saya melihat ada murid yang mengernyitkan dahi, menunjukkan kebingungan atau memberikan jawaban yang kurang tepat saat diskusi. Buat saya itu adalah informasi berharga yang akan saya gunakan untuk pembelajaran selanjutnya dan menentukan scaffolding atau dukungan seperti apa yang harus saya berikan untuk anak-anak tersebut. Di awal tahun ajaran, saya biasanya akan mengumpulkan informasi tentang murid-murid saya dari beragam data yang tersedia. Saya akan meluangkan waktu berbicara dengan murid-murid saya untuk mengetahui preferensi belajar mereka, minat belajar mereka, dan sebagainya. Saya akan melihat data kemampuan membaca murid-murid saya, membaca rapor di kelas sebelumnya, dan bagaimana pencapaian mereka dalam berbagai area. Saya akan membaca komentar-komentar guru-guru di kelas sebelumnya untuk melihat secara umum area-area yang menjadi kekuatan murid-murid saya dan area-area yang masih perlu ditingkatkan. Saya juga akan melaksanakan asesmen diagnostik, misalnya di pelajaran matematika, untuk mengetahui seberapa baik tingkat keterampilan mereka dalam area tertentu. Jika berbicara tentang bagaimana cara guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, saya pikir ada dua hal yang perlu ditekankan di sini. Yang pertama, pentingnya guru memahami tujuan pembelajaran, dan yang kedua, pentingnya proses asesmen. Setiap guru perlu memahami tujuan pembelajaran dengan baik. Dengan pemahaman yang baik tentang tujuan pembelajaran yang menjadi target, guru akan lebih mudah
mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya karena ia tahu sebesar apa kesenjangan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan murid-muridnya saat ini jika dibandingkan dengan apa yang menjadi target pembelajaran. Setidaknya ada 3 tahapan proses asesmen yang terjadi dalam sebuah siklus proses pembelajaran yang hasilnya dapat digunakan oleh guru untuk membantu mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang pertama, proses asesmen di tahapan perencanaan pembelajaran atau biasanya kita sebut sebagai pra-asesmen. Lewat pra-asesmen ini, guru dapat mengukur pengetahuan awal murid-muridnya, miskonsepsi yang mungkin dimiliki murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, minat murid, dan informasi-informasi lain yang relevan. Guru dapat menggunakan berbagai strategi untuk melakukan pra-asesmen ini, misalnya dengan melakukan pretest, meminta murid membuat peta konsep, melakukan survei minat, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dari proses ini tentunya dapat digunakan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya. Kemudian, asesmen saat implementasi proses pembelajaran atau yang biasanya kita sebut sebagai asesmen formatif. Asesmen formatif ini dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Secara formal, misalnya dapat dilakukan dengan membuat checklist untuk memonitor kemajuan murid secara sistematis, meminta murid menjawab pertanyaan secara tertulis di akhir pembelajaran, mengerjakan kuis, dan sebagainya. Sementara secara informal dapat dilakukan guru misalnya dengan mengamati dan mendengarkan pendapat saat murid melakukan diskusi, meminta murid mengekspresikan bagaimana pemahaman mereka tentang topik yang baru diajarkan dengan menggunakan cara-cara atau respon tertentu. Nah, semua informasi yang dilakukan lewat asesmen formatif ini tentunya dapat digunakan guru untuk menetapkan kebutuhan belajar murid-muridnya. Saya bahkan akan menganjurkan guru untuk memperhatikan catatan-catatan asesmen formatif ini dengan seksama karena hasil dari penilaian formatif ini dapat menjadi arah bagi guru untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Misalnya bagaimana setidaknya ia harus menyiapkan konten atau materi agar murid-murid yang masih belum paham bisa mengakses dan memahami informasi dengan lebih mudah. Bagaimana ia akan melakukan pengelompokan untuk memberikan dukungan atau bantuan kepada murid secara lebih efektif. Siapa yang perlu lebih banyak dibantu, siapa murid yang sudah bisa dibiarkan belajar mandiri, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah asesmen yang dilakukan di akhir sebuah siklus pembelajaran atau sering disebut sebagai asesmen sumatif. Penilaian ini biasanya dilakukan pada akhir topik bahasan, akhir periode penilaian atau akhir semester dan pada umumnya akan diberikan nilai. Data ini tentu saja bisa digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ke depannya. Nah, Ibu Bapak guru sekalian, kami berharap tayangan tadi dapat membantu Ibu dan Bapak mendapatkan gambaran tentang bagaimana kita dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid-murid di kelas kita. Sekali lagi, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat menyesuaikan pembelajaran dengan tepat dan membantu murid-murid kita sukses dalam proses belajar mereka. Meluangkan waktu dan memberikan perhatian terhadap murid-murid kita sebagai individu untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka sesungguhnya dapat membantu kita menjadi guru yang lebih efektif. Tetap semangat Ibu dan Bapak guru hebat!